Oke, hai. Hai, welcome back. Di sini sudah jam 5, 4. Jadi 4.50. Jadi sebetulnya ini biasanya aku lakukan di pagi hari sebelum market open. Namun ini jika kamu lihat ini pas jam 3 di California atau di jam 5 di New York, ini sudah buka ya. Sunday, this one guys. Anyways, kok jam 5 sih, jam 6. So anyways, ini Nasdaq yang saya perhatikan Nasdaq. Oke, ini baru saja saya bikin marknya. Yang saya perhatikan di Nasdaq adalah masih kemungkinan besar kita akan beli di minggu ini jika kita di hold di sini, karena ini adalah support. So weekly range kita itu di sini ya. Jadi kita itu masih di range yang minggu lalu jika kamu perhatikan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita masih di range yang sama. Jadi dia down, masih di range yang sama. Jadi yang saya melihat di sini kalau kita di lepas dari sini, kita akan melihat besok, kita akan perhatikan besok jika kita akan bisa pergi ke kalau dari atas 21.500 most likely kita bisa ke aku melihat dari sini ya guys, 539 atau 540 di antara sini, maka kita bisa ke 22.200, 22.061, 22.450-an. Ini yang saya lihat untuk jika kita di hold di sini bisa kamu perhatikan di mingguan begini. Namun konfirmasi jual kalau kita besok lepas di sini guys, di bawahnya 20.741. Kalau kita bisa di bawahnya atau di bawahnya sinilah ini 20.000 800-an di sini, maka kita akan melihat kita ke bawah ya. Yang sudah sering di channel saya pasti paham maksud saya ke sini. Ini yang saya lihat di Nasdaq, oke. So kemudian kita bisa pergi ke gold ya. Okay, gold look like ini di mingguan guys, ini minggu. Jadi gold ini kita sangat memiliki strong ya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini. Jadi ini adalah mingguan range kita di sini. Jadi jika kamu perhatikan ini 32, 31, kemudian ini juga, well, let
let me see that. Oke, ya di sini 3231. Ini menjadi target. Kalau kita melihat market masih di dalam ini, maka yang saya perhatikan, saya akan menunggu kalau tiga. What are you doing? Nggak bisa fokus mama loh. Nggak bisa fokus mama begini loh. Jangan. Jadi kalau kita bisa ditahan di sini, besok ya, kita sekarang di sini nih, di daerah sini. Daerah sini ya. Di daerah sini. So, yang saya perhatikan di sini, di 3348, kalau bisa lepas di daerah sini, maka yang kita perhatikan adalah 3317, you know, ke downside 3317, and then 3289, kemudian ada ini atau 231 di sini. Jadi ini adalah menjadi target-target kita kalau kita bakalan down. Okay, we will see. Kemudian kalau dia berhasil di hold di sini, tentunya kamu nggak boleh hanya untuk melihat level ini. Kamu akan gabungkan dengan struktur marketmu dari time frame besar seperti daily atau weekly, oke? Jadi kamu nggak bisa semena-mena hanya di fokus di level. Cuma level ini biasanya arah-arah yang akan ku targetkan di saat trading gitu loh guys. So basically ini bisa akan berubah di saat market besok open at New York. Dan jangan lupa besok itu masih setengah hari guys. Jadi kita itu bukanya hanya setengah hari untuk future besok karena masih ada Memorial Day di Amerika. So basically kalau kamu berhasil di hold di sini, maka yang kamu expecting ke sini. Levelnya dari mana? Levelnya, if you see here, level 3394, 3423 di sini loh guys. And then kalau misalkan dia masih strong, kalau dia strong atau kuat pergerakannya up minggu ini, maka yang kamu lakukan adalah, kenapa sih 20 hari, 90 hari kek? Ambil datanya dari sini. Ini data-data di sini ya. Jadi nggak ada yang coincident kan jika kamu live. You see, ini data-data. Dan lihat ini 3472, begitu loh guys. Oke guys, semoga berhasil pada minggu ini. Saya akan memberikan kamu review yang sangat simpel. Basically setiap minggu saya melihat atau membuat analisis seperti ini based on bagaimana minggu lalu pergerakan kita. Jadi yang saya perhatikan, gold sudah menemukan support dan sangat kuat minggu lalu, sangat kuat, artinya bukan sangat kuat sih, sangat bullish lah pokoknya minggu lalu ya. Jadi jika kita tidak bisa mundur ke 33 di sini atau di sini, maka kemungkinan besar kita bisa melihat dia akan naik atau mungkin consolidation for a while. Karena kamu lihat sendiri 1-2 hari kadang dia big movement, namun look at this is termasuk consolidation ini. Ini consolidation, ini consolidation. Ini ada movementnya, namun setengah harinya consolidation, dan kita expecting itu consolidation, right? Karena setelah consolidation kita selalu menemukan big movement guys. Seperti ini, look at this, consolidation. So
Kalau saya bilang perhatikan aja yang namanya initial balance buat untuk para pemula yang super konservatif, ya udah modal sabar naik ke atas. Ini lagi modal sabar, bisalah sampai ke sini. And then ini modal sabar juga kamu memiliki big movement like this. You know, kadang 1-2 jam baru adanya movement besar. Jadi initial balance ini menurut saya sangat cocok untuk yang sangat konservatif atau yang tidak mau terlalu, burn. Ini masih movementnya sampai ke sini tuh masih banyak loh guys. Karena gold itu sangat-sangat lebih stabil ku bilang daripada di Nasdaq ya. Nasdaq itu sangat crazy guys. Look at this, atau seperti toxic Exmo, Anyways, kamu kalau mau yang super konservatif perginya ke 1 jam setelah data keluar atau open print, guys. Oke, semoga berhasil pada minggu ini, and that's it for today. That's it for today guys. Ini fair value gap. Saya tidak pakai itu lagi guys. Tapi selalu lengket ya. Saya tidak pakai fair value gap karena aku nggak pakai ICT. Saya memakai price action and candle analysis and level and then penggabungan multi time frame. So sangat simple. Oke guys, good luck minggu ini. Jangan lupa bawa uang sekarung ke rumah. Bye bye.